Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, selamat malam. Jumpa lagi malam hari ini dalam program Saat Teduh Penyuluh Bimas Kristen Non-PNS Kepulauan Bangka Belitung. Saya Roland Fernando Kotambunan, penyuluh Bangka Selatan. Malam hari ini, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini untuk waktu kesempatan yang Kau berikan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, dan kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan yang akan kita baca terambil di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, tema pada malam hari ini adalah Allah tetap setia. Bersyukur malam hari ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, melalui pembacaan ayat firman Tuhan ini, Paulus memberikan satu kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Paulus memberikan satu motivasi, kekuatan buat jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Bagaimana jemaat Tuhan di sana juga mengalami berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai macam pencobaan, tantangan kehidupan, iman di dalam kehidupan mereka. Tapi kita boleh bersyukur dan berterima kasih bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan selalu memberikan kita pengharapan dan kekuatan. Dan malam hari ini firman Tuhan ini datang juga kepada kita semua, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan itu hebatnya Tuhan yang kita puji dan sembah, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, kalau saya melihat arti dari pencobaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki arti sesuatu yang dipakai untuk menguji. Apanya yang diuji? Yang diuji itu ya iman kita, kesabaran kita, pengharapan kita, kasih kita, penguasaan diri kita, ketabahan kita, sukacita kita, dan lain sebagainya. Yang menguji kita itu apa? Yang menguji kita itu adalah berbagai-bagai masalah, persoalan, pergumulan yang harus kita jalani dan hadapi dalam perjalanan iman kita. Tetapi bersyukur malam hari ini kembali firman Tuhan mengarahkan kepada kita, menguatkan kita, menghibur kita. Nah, malam hari ini ada 3 poin yang akan kita pelajari melalui ayat ini. Poin yang pertama adalah pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Nah, ini firman Tuhan. Ini jaminan bagi kita setiap orang-orang yang percaya. Kita orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya sama-sama semua mengalami yang namanya pencobaan-pencobaan. Masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, sakit penyakit demi sakit penyakit. Harus dialami, harus dijalani. Ya. Ini dikatakan oleh firman Tuhan, itu biasa. Artinya dialami oleh semua orang. Selama manusia hidup, semua harus bergumul, semua harus menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah dan tantangan, bahkan air mata. Ya, Paulus katakan melalui ayat firman Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing. Makanya beban, masalah, persoalan, tantangan hidup tidak ada yang sama. Mungkin ada yang sama juga, ya. Tapi kita melihat itulah
kemahakuasaannya Tuhan, keadilannya Tuhan, dan Dia tahu batas kemampuan kita. Jadi setiap kita pasti memiliki masalah, memiliki persoalan, mungkin menderita sakit penyakit. Tapi lewat itu semua kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan kuasa dan memperhatikan setiap kita. Kenapa? Bahwa Tuhan memberikan masalah persoalan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita masing-masing. Ya, yang kedua, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wow, luar biasa. Ya, Allah itu setia. Ini yang membedakan Bapak Ibu dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita orang-orang percaya, Allah itu setia. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan semua kehidupan kita akan baik-baik saja, penuh dengan berkat saja, ya, semua jalannya rata, ya, tidak saudara. Tapi kita harus melalui yang namanya perjalanan kehidupan yang penuh dengan lika-liku, dengan tantangan, dengan masalah. Tapi percayalah, apapun yang kita jalani hari-hari ini, berat sekalipun pergumulan kita percaya seperti firman Tuhan katakan, Allah itu setia. Dia terus menemani kita, bahkan Dia ada di dalam kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Selama kita mengandalkan Dia, selama kita menaruh harapan kita kepadanya, kita percaya bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Wow, luar biasa. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia telah mati, tetapi Dia juga telah bangkit. Dan kebangkitannya itu memberikan satu pengharapan, ya, memberikan satu sukacita dan semangat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu dan sanggup untuk menolong kita. Bahkan Dia ada untuk kita di masa-masa yang sukar sekalipun. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa. Pada waktu kita dicobai, jadi memang kita tidak bisa menolak. Kita hanya bisa menjalani. Kita hanya bisa mengucap syukur untuk apa semua yang kita alami. Karena dengan ayat ini ternyata ketika kita diizinkan mengalami tantangan, masalah, persoalan, justru persoalan yang kita alami itu Tuhan memberikan kita jalan keluar. Ada mujizat, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang membuat kita boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Menjadi orang-orang yang tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Bahkan menjadi orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Wow, luar biasa. Kita bisa melihat mujizat jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Selama kita hidup mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ketika kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu setia, karena Tuhan itu dahsyat, karena Tuhan itu besar, karena Tuhan itu maha kuasa. Dia Allah El Shaddai yang menyediakan apa yang kita perlukan. Apapun yang kau alami hari-hari ini, percayalah. Mungkin engkau tidak mampu lagi, engkau tidak sanggup lagi, bahkan sampai hari ini engkau bingung harus berbuat apa. Datang kepada Tuhan. Berdoa. Kuatkan imanmu, pengharapanmu, kasihmu. Kembali kepada Tuhan. Minta jalan keluar. Minta kekuatan. Supaya kita bisa keluar dari setiap masalah-masalah kita. Bahkan kita menanggungnya dengan cakap. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat, yang militan. Kenapa? Karena waktu-waktu yang lalu Tuhan tolong kita, maka kita percaya hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Dia tidak pernah berubah. Dia tetap setia, Dia tetap baik, Dia tetap luar biasa bagi kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ayat yang terakhir,
Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Ya, ini juga ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita semua tetap semangat hari-hari ini. Ya, apapun pencobaan, masalah, persoalan yang kita hadapi, tetap bersuka cita. Tadi kita sudah belajar hal yang pertama, pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Yang kedua, Allah itu setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang ketiga, kalau kita dicobai, maka Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan memberikan kita kekuatan supaya kita dapat menanggung berbagai-bagai macam persoalan kita. Ya, makanya Paulus katakan di Filipi pasal yang keempat ayat 13, segala perkara, apapun itu. Ayat ini kiranya memberikan kita kekuatan, kemampuan. Mari bangkit, terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Lihat kuasa Tuhan. Katakan kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman yang sudah kami dengar tidak kembali dengan percuma, tapi akan mengerjakan apa yang Engkau kehendaki untuk Engkau kerjakan bagi setiap kami. Karena Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah tinggalkan dan biarkan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Firman Tuhan sudah kita dengar. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Amin.